wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Rehan silakan dipimpin doanya untuk berdoa. Siap. Gerak. Doa mulai. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Di luar. Di luar. Kenapa tak di luar? Sakit. Ya. Sudah agak lama ya sakitnya di luar ya. Iya. Nah, sekarang ibu akan mulai menjelaskan tentang materi kita hari ini. Kita sekarang akan mempelajari materi tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini adalah mata pelajaran baru di kelas 5 dan juga kelas 6 ya. Nah, topik yang akan kita pelajari adalah tentang prinsip berpikir komputasional dengan subtopik pengenalan pola ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pola bilangan dan pola gambar secara sistematis. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat melanjutkan dan membuat pola berdasarkan aturan tertentu. Nah, sebelum masuk ke materi pokok, ibu mau tanya dulu ke kalian. Siapa di sini yang pernah membuat jus buah? Tidak pernah. Kalau beli jus buah? Pernah. Nah, gimana caranya kalau kamu lihat orang yang jual jus buah itu? Gampang ya? Ya, caranya gimana? Kamu kalau ngamati gimana caranya? Kamu harus butuh bahan apa saja kalau membuat jus itu biasanya? Bahan-bahan tadi berarti harus diolah ya, maksudnya ibu harus diolah secara sistematis atau langkahnya harus berurutan ya. Jadi caranya gimana? Yang pertama, buahnya harus dikupas dulu. Setelah dikupas dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, buahnya dimasukkan ke dalam blender. Lalu ditambah susu, ditambah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional. Kenapa? Karena berpikir komputasional itu sebenarnya adalah berpikir sesuai dengan seperti dengan pemikiran komputer ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita harus berpikirnya itu ya mulai dari urutan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Sama kayak kalian membuat blender tadi ya. Urutannya, jadi pertama kita harus menyiapkan bahan dulu sama alatnya. Baru kita harus memotong-motong buahnya, memasukkan bahan-bahan yang lain ya. Nah, sama kayak komputer itu juga kamu kalau mau mengetahui sesuatu dari komputer, kamu harus memasukkan bahannya dulu ke dalam komputer. Contoh, kamu mau mengetahui kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Nah, kamu harus memasukkan dulu bahannya ya. Kamu klik di Chrome misalnya atau di Google kapan proklamasi dibacakan, nanti akan keluar dari Google tadi ternyata proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi komputer itu ibaratkan sama kayak blendernya tadi ya. Nah, bahannya apa? Bahannya yang kamu masukkan ke dalam komputer tadi ya. Lalu kita pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari 3 materi pokok, yaitu yang pertama adalah tentang cara berpikir komputasional, yang kedua adalah tentang deret bilangan, yang ketiga adalah tentang pola bentuk atau gambar ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Tadi sudah ibu singgung sedikit ya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Berpikir komputasional itu biasanya dilakukan oleh komputer ya. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama,
karena membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, membantu kita membuat program komputer yang lebih baik. Dan yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya coding, ya. Jadi berpikir komputasional pun bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian ingin merakit robot mainan, maka kalian harus mengikuti langkah-langkah dalam merakit robot tadi. Gak boleh sembarangan, ya, supaya bisa menjadi robot. Nah, di sini ada konsep dasar berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, ya, sehingga lebih mudah untuk dikelola. Contohnya, dalam membuat jus apel, tahapan pertamanya kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu tadi, ya, yang sudah kamu sebutkan tadi. Lalu yang kedua, pengenalan pola, ya. Pengenalan pola itu apa? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Contohnya dalam membuat jus apel, dilakukan dengan memahami bagaimana cara membuat jus apel yang enak dengan benar. Jadi kamu harus memulai langkah-langkahnya dengan tepat. Misalnya diawali dengan memilih buah yang baik, lalu diawali dengan memotong-motong buah menjadi bagian yang lebih kecil, ya. Lalu dimasukkan ke dalam blender, diberi gula, diberi susu dan sebagainya. Jadi langkah-langkahnya harus sesuai. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Contohnya dalam membuat jus apel, ya, dilakukan dengan membuat perkiraan. Jadi kalau mau membuat 1 gelas jus apel, itu kira-kira butuh berapa banyak apel, ya, butuh berapa banyak gula, ya. Jadi itu yang nanti akan kita gunakan supaya bisa menghasilkan jus apel yang enak. Lalu yang keempat, algoritma. Algoritma itu apa? Merancang langkah-langkah pemecahan masalah yang terurut dan sistematis untuk mencapai solusi. Contohnya, dalam membuat jus apel, kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh kamu nanti, misalnya apelnya nggak usah dipotong tuh, biar aja besar. Nah, nanti kira-kira susah nggak di blendernya? Susah, ya. Nanti lompat-lompat nanti apelnya ketika di blender, ya. Nah, jadi harus dipotong kecil-kecil. Jadi harus mengikuti langkah-langkah yang berurutan, ya, yang sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik kita, yaitu pengenalan pola, ya. Pola itu yang akan Ibu bahas di sini ada 2 macam pola. Yang pertama adalah pola bilangan. Pola bilangan itu adalah susunan angka yang memiliki keteraturan atau aturan tertentu dalam pembentukannya. Jadi contohnya pola bilangan kelipatan 3. Berarti bilangannya harus dimulai dari angka 3, ya, lalu ditambah 3 lagi dan ditambah 3 lagi seterusnya. Ya, jadi 3,6,9,12 dan seterusnya, ya. Lalu ada pola bilangan ganjil, berarti dimulai dari angka 1, ya. Lalu angka 3, 5, 7 dan seterusnya, ya. Lalu pola bilangan genap, berarti hanya angka genap saja yang ditaruh. Berarti angka 2, 4, ya. Terus 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Lalu ada pola gambar. Pola gambar itu apa? Pola gambar itu adalah susunan gambar atau bentuk-bentuk yang mengikuti aturan tertentu dan berulang. Contohnya yang digambar di depan ini, ya. Pola gambarnya berikutnya ini apa? Bintang, ya. Jadi kalau ini bintang, ini lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, berarti di sini bintang lagi, ya. Terus kalau yang kedua, segi 5, segitiga, segitiga, segi 5, segitiga, ya. Jadi itu pola berikutnya. Kalau yang ini berarti pola berikutnya gambar segi 4, ya, bagus. Berarti sudah paham, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Silakan membentuk kelompok yang baris depan, silakan hadap ke belakang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Asmu gabung kelompoknya. Nah, silakan. Nah, silakan balik badan saja, ya. Ini kelompok 1.
Gambar lingkarannya. Lima ibu ininya putarannya. Iya, bulatannya berarti ada di. Nah, ya. Yang bintang. Yang nomor 2. Lalu bintang warna merah. 2 lagi bintang warna hijau. 1 bintang warna merah. 2 lagi bintang warna hijau. Berarti di sini berikutnya apa? Bintang warna bagus. Sudah, ini sekarang. 1 segitiga warna hijau, bintang warna kuning. Ini segitiga warna hijau ada 2. Ya, ini bintangnya tambah lagi jadi 2. Ini segitiganya tambah lagi jadi 3. Berarti pola berikutnya apa? Bintang atau segitiga? Bintang, bagus. Bintangnya ada berapa berarti, Nak? Kalau ini 1, ini 2. Berarti di sini bintangnya ada 1. Iya, bagus, 3. Tulis. Segitiga. Berarti sini apa? Bintangnya ada berapa? Ini 1, 2, 3. Bagus. Nah, kalau ini 1, ini 2 ya. Ini 3. Masa 3 ini? Oh iya 3. Berarti sini berapa? Ya. Ya, bagus kelompok 1. Maju ke depan sini. Yang lain hadap ke depan ya. Lihat temannya yang membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum dulu ya. Nanti bacanya gantian. Ayo temannya diperhatikan ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum. Nomor 1 lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, lingkaran 4, lingkaran 5. Ya, jawabannya lingkaran 5. Sama enggak kalau mulai? Sama. Nomor 2. Yang keras ya. Jawabannya bintang merah. Sama enggak? Sama. Sama, betul ya. Nomor 3. Jawabannya bulat 7. Bulat 7-nya sama enggak? Sama. Sama ya? Bintangnya ada berapa, Salva? Ada 3. Nomor 4 bintangnya ada 3. Betul apa salah? Betul. Betul ya. Kelompoknya Aldi betul. 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 Nomor 5 terakhir sekarang. Bulat 1, bulat 2, bulat 3. Jawabannya bulat 4. Yang nomor 5 bulat 4. Lingkarannya ada 4 bulat. Sama atau berbeda? Sama. Berarti betul ya? Betul ya nomor 5 ya. Berarti jawabannya betul semua kelompok yang lain? Ya, betul semua. Ya sudah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kalau pilihnya silakan dikumpulkan ke Ibu. Nanti tinggal Ibu nilai. Nah, sekarang duduknya balik lagi ke depan. Balik lagi ke depan.
siap ya? Sudah siap? Nanti ada hadiahnya ya. 10.000. Nah, siap-siap. 3, 2, 1. Berapakah nilai dari penjumlahan kode nomor 1 berikut? Berikutnya, soal kedua. Pola berikutnya dari gambar nomor 1 berturut-turut adalah ini gambar nomor 1 nak. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Silakan pilih jawabannya yang mana? Soal ketiga. Bentuk yang tepat untuk mengisi pola berikut adalah pola yang di titik kosong ini nak. Nah, isinya apa? Yang ini waktunya ya. Lanjut soal berikutnya. Untuk lingkaran 5/7. 5/7 yang ini ditunjuk 5/7. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 5/7 berarti warnanya apa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan pilih warna yang cocok. Wah, Fira. Lanjut ya. Soal kelima. Pola bentuk yang tepat selanjutnya adalah, silakan agak cepat biar tidak kehabisan waktu. Kira-kira pola berikutnya gambar apa? Soal ke-6. Deret bilangan selanjutnya, lihat itu deret bilangan genap atau bilangan ganjil. Bilangan berikutnya berarti berapa? Ini sudah ada angkanya, saya hitung mulutnya ya. Ini sudah ada angkanya, nah saya hitung mulutnya. Jawabannya 11. Tapi lanjutkan dulu tapi Vira masih enggak. Soal ke-7. Pola bilangan selanjutnya. Dilihat angkanya, bilangan berapa itu? Bilangan genap atau ganjil? Banyak yang betul ya. Kita lihat siapa yang tulisan atas. Oh, Safa. Soal terakhir. Ayo. Jumlah balok selanjutnya adalah jumlah baloknya. Jumlah balok berikutnya. Berarti dihitung baloknya. Ya. Pemenangnya sudah ada ya, Pak Nunung. Pemenangnya Salva Aprilia, pemenang juara pertama, Vira juara kedua, dan Lina juara ketiga. Silakan maju ke depan pemenangnya. Dapat hadiah dari Ayo, juara 1, juara 2, juara 3. Mana juara satunya? Oh iya, di sana ya. Nah, ini ada hadiah tidak banyak ya, tapi cukup membuat kamu senang ya, supaya lebih giat belajar. Silakan. Ya, tunjukkan ayo. Nah, ayo beri tepuk tangan ke temannya yang sudah menang. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Lalu kesimpulan yang kedua adalah dengan belajar mengenali pola,
pembelajaran pada pagi hari